Bab 976, situasi sangat berbeda dari yang diharapkan. Situasi ini sangat berbeda dari yang diharapkan. Penjaga keamanan keluarga Valkyrie segera bergegas dan mengikat Reksa. "Nyonya, bagaimana menghukum Reksa?" Mariam menggertakkan giginya. "Kita tidak bisa melanggar perintah keluarga Ludwig. Bunuh saja." Reksa tampak pucat. "Tunggu." Recha membuka mulut. "Orang kecil seperti ini terkadang bisa berguna. Ditahan saja, cepat atau lambat dia akan berguna." Adele dan Jacob memandang Recha dengan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa Recha menyelamatkan nyawa Reksa karena mempertimbangkan perasaan mereka. Bagaimanapun, Reksa juga putra kandung mereka. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan Reksa mati? Petugas keamanan sedikit susah, tidak tahu harus mendengarkan siapa. Akhirnya, Mariam memberi kode mata kepada petugas keamanan dan meminta mereka lakukan sesuai yang dikatakan Recha. Sekarang kepala keluarga Valkyrie adalah Recha, semua keputusan dia yang berkuasa. Recha membawa orang tuanya dan Tokia ke kamar. Recha berkata, "Tokia, telepon orang tuamu dan tanyakan kapan mereka akan tiba di Midgard. Aku akan menjemput mereka sendiri." "Baik." Tokia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang tuanya. Namun, teleponnya tidak ada yang menjawab. Ada apa?" Recha berkata, "Telepon Visi dan tanyakan kondisinya." "Baik." Tokia segera menelpon Visi. Visi menjawab, "Ayah dan ibu angkat telah pergi ke Midgard dan aku sendiri yang mengantar mereka." Diperkirakan ponsel mereka dalam mode pesawat, sehingga tidak dapat dihubungi. Tokia menghela nafas lega. "Yah, pasti begitu. Hanya bisa menghubungi mereka setelah mereka turun dari pesawat." "Ngomong-ngomong, Paman dan Bibi, apakah kalian lapar? Aku masak sesuatu untuk kalian." Adele dan Jacob tersenyum dan berterima kasih. Adele juga sibuk membantu Tokia. Di saat Recha sedang tidak memperhatikan, Adele berbisik, "Tokia, lihatlah, Recha saja sudah memanggil ayah ibumu dengan sebutan ayah ibu. Kamu masih memanggil kami Paman dan Bibi. Sepertinya kurang cocok." Tokia tiba-tiba tersipu dan berbisik, "Bu." Panggilan ibu ini langsung terasa hingga ke dalam hati Adele. Dia langsung menjawab, dan wajahnya penuh kebahagiaan. Selama bertahun-tahun, tidak sia-sia menanggung penghinaan dan kesulitan-kesulitan demi Recha. Sampai malam pun, Tokia masih belum bisa menghubungi orang tuanya. Dia sedikit khawatir. Secara logika, orang tuanya seharusnya sudah turun dari pesawat. Kebetulan, saat ini Visi menelepon, "Kak, apakah kamu sudah menjemput ayah ibu? Pesawat mereka sekarang sudah tiba di Midgard." Tokia berkata, "Aku masih belum bisa menghubungi mereka." "Visi, kirimkan jadwal penerbangan ayah ibuku untukku. Aku pergi ke bandara untuk melihat sendiri." "Baik." Visi segera mengirimkan jadwal penerbangan Avril dan Bensu untuk Tokia lewat WeChat. Tokia mengajak Recha untuk bersama-sama ke bandara. Penerbangan Avril dan Bensu memang sudah mendarat. Tapi, mereka mencari kemana-mana pun tidak dapat menemukan mereka berdua. Ini membuat Tokia sangat cemas, kacau, jangan-jangan ayah dan ibu tersesat. Mereka pertama kalinya datang ke Midgard, tidak kenal orang, tidak tahu jalan. Bagaimana jika mereka tinggal di jalanan? Pemikiran mereka lebih dalam daripada Tokia. Mereka pasti bukan tersesat, kalau tidak, mereka seharusnya sudah telepon untuk meminta bantuan. Mungkinkah mereka berdua disandera oleh keluarga Ludwig? Bab 977, orang tua Tokia Mashita mengalami masalah. Itu sangat memungkinkan. Keluarga Ludwig tahu bahwa mereka bukan lawan darinya, jadi mereka cenderung mengarahkan pandangan mereka pada Bensu dan Avril. Situasinya mendesak. Recha segera menghubungi Greedy Wolf, Jenderal kota. Biarkan dia mencari jejak mereka berdua di kota. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Greedy Wolf menemukan beberapa petunjuk. "Saudaraku, aku menemukan bahwa pasangan tua itu dijemput oleh seorang pria berjas begitu mereka turun dari pesawat. Pasangan tua itu tidak melawan, dan secara sukarela pergi dengan pria berjas itu.
Aku menduga pria berjas itu berbohong bahwa kamu yang memintanya untuk menjemput mereka. Jantung Recha berdetak kencang, benar saja, terjadi sesuatu. Recha buru-buru berkata, sudahkah menyelidiki identitas pria berjas itu? Greedy Wolf berkata, kami tidak menemukan informasi apapun tentang pria berjas itu. Dia mungkin pria kulit hitam. Recha menjadi sangat pusing. Jika tidak memiliki informasi mengenai pihak itu sama dengan tidak ada. Menemukan seseorang yang tidak ada sangat sulit untuk dibayangkan. Recha, tidak peduli bagaimana caranya, kita harus menemukannya. Greedy Wolf, dimengerti. Aku telah mengirim seseorang untuk melacak keberadaan pria berjas itu. Namun, pria berjas itu sangat hebat, dia menghindari sebagian besar kamera pengawas. Sejauh ini, kami belum menemukannya. Recha mengerutkan kening. Di era pengawasan di seluruh jalanan ini, pria berjas itu juga berhasil menghindari sebagian besar rekaman pengawasan. Dia jelas bukan orang biasa, dan ini pasti sudah direncanakan sejak lama. Keseriusan masalah ini melebihi pemikiran Recha. Jalankan semua sumber daya yang dapat dimobilisasi, dan terus periksa. Baiklah, setelah menutup telepon, Recha memanggil Irina dari grup Akatsuki lagi dan memintanya untuk menyelidiki secara diam-diam. Pria berjas ini tidak memiliki profil, dan jelas merupakan orang dari area terlarang. Grup Akatsuki juga berada di area terlarang, dan mereka lebih baik dan lebih nyaman untuk menyelidiki hal-hal di area terlarang. Recha tidak memberitahu Tokia bahwa Avril dan istrinya mungkin diculik oleh keluarga Ludwig, jangan sampai dia khawatir. Dia berkata, aku telah mengirim orang ke seluruh kota untuk mencari orang tuaku. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Tokia, kamu tidak perlu khawatir. Tokia mengerutkan kening, hei, kita harus menemukannya sebelum hari gelap. Mereka sudah tua, jika mereka tidur di jalanan, tubuh mereka mungkin tidak bisa menahannya. Recha mengangguk, jangan khawatir, mereka pasti akan ditemukan sebelum pagi hari. Ngomong-ngomong, Tokia, apakah kamu kenal orang ini? Recha menunjukkan Tokia foto pria berjas hitam yang dikirim Greedy Wolf kepadanya. Tokia meliriknya dan berkata dengan heran, mengapa kamu memiliki foto Paman Ruben? Paman Ruben, pelaku sebenarnya adalah kenalan Tokia. Kejadian ini menjadi lebih membingungkan. Recha berkata dengan santai, ini adalah foto seorang buronan di internet. Aku tidak sengaja menemukannya di internet. Tokia, apakah kamu mengenalnya? Tokia mengangguk, ya. Aku benar-benar tidak menyangka Paman Ruben benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Paman Ruben ini adalah kerabat jauh ayahku. Seberapa jauh? Anggap saja begini, aku sudah melihatnya 7 atau 8 kali sejak aku masih kecil. Paman Ruben ini agak aneh. Setiap kali dia datang ke rumahku, dia terlihat sangat aneh, dan sering berbisik kepada orang tuaku. Dan ketika aku melihatnya, seakan ada yang berbeda dengan tatapannya. Aku cukup takut padanya. Recha mengatakan, oh, kerabat Bensu menculik Bensu dan istrinya. Apakah ini hanya penculikan dan pemerasan biasa, atau konspirasi dari keluarga Ludwig? Bab 978, segala sesuatu menjadi semakin rumit, kemungkinan yang pertama tidak terlalu besar. Jika itu hanya penculikan biasa untuk tebusan, dia harusnya sudah menghubungi kami dan meminta uang tebusan. Namun hingga kini, pihak itu belum menghubunginya. Seharusnya keluarga Ludwig yang membeli Paman Ruben dan menghasutnya untuk menyerang Bensu dan istrinya. Baru pada pukul 11 malam Irina akhirnya menelepon Recha. Recha, kami menemukan jejak pria berjas hitam itu. Setelah dia meninggalkan bandara, dia berkendara ke area pegunungan Sijing, tetapi dia belum keluar sampai sekarang. Bawahan saya mendeteksi bahwa ada sebuah cahaya di gua dalam area pegunungan Sijing, dan ada suara orang berbicara. Pada saat ini, tidak ada staf di dalam gua, jadi kami menduga bahwa pria berjas hitam itu bersembunyi di gua itu. Recha mengangguk, baiklah. Aku akan segera pergi ke area pegunungan Sijing. Area pegunungan Sijing tidak jauh dari gedung Tomota Group baru. Recha tiba hanya dalam waktu setengah jam.
Irina sudah menunggu di pintu. Irina mendekati mereka dan berkata, "Saya baru saja pergi untuk mencari di sekitar gua dan menemukan bahwa setidaknya ada 3 orang di dalam gua. Di antara mereka adalah setelan hitam yang kamu ingin aku selidiki." Kemampuan anti pengintaian pria berjas hitam itu sangat kuat, dia hampir menemukan keberadaanku. Recha mendengus, Irina telah berada di lingkaran pembunuh sejak dia masih kecil, dan kemampuan deteksinya sangat kuat. Diakui bahwa itu dapat diperingkatkan di 3 besar di Clarity. Tetapi pria berjas hitam itu hampir memperhatikan Irina, bisa dibayangkan seberapa kuat lawannya. Apalagi ada 3 orang di dalam gua, salah satunya pasti pria berjas hitam. Selain itu, 2 lainnya, harusnya adalah Bensu dan istrinya Avril. Semoga mereka baik-baik saja, Recha berkata dengan sungguh-sungguh. "Pergi, ayo masuk. Pelan sedikit, jangan mengagetkan pihak lain." Irina menghela nafas, "Hei, aku akan menunggumu di luar. Jika pihak lain mengetahui tentang aku, akan gawat jika sampai merusak urusanmu." "Baik." Recha melangkah ke tempat yang indah dan dengan cepat bergabung dengan malam. Irina tidak bisa mendengar langkah kaki atau napasnya, dan bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun napas dari pihak lain. Kemampuan anti pengintaian ini benar-benar bertentangan dengan langit, dan itu adalah pencapaian yang aku nantikan. Pria berjas hitam sangat sial, kemampuan anti pengintaiannya kuat, tetapi di depan Recha, itu bukan apa-apa. Recha dengan cepat datang ke pintu masuk gua. Dia menempelkan telinganya ke dinding gua dan mendengarkan dengan seksama. Dia mendengar air mengalir, kaca pecah, dan sedikit gesekan langkah kaki. Selain itu, tidak ada suara sama sekali. Recha sedikit bingung, dari mana datangnya suara kaca pecah. Dia berjalan ke dalam gua lebih hati-hati, menahan napas, masih tidak ada suara, seperti hantu. Setelah berjalan lebih dari 30 meter, dia akhirnya menemukan seberkas cahaya ketika dia tiba di sebuah sudut. Dia menyelidiki dan mengikuti cahaya itu, pria berjas hitam setengah berlutut di tanah, dan di depannya ada lusinan tabung reaksi kimia. Dia memegang tabung reaksi kimia, mencampurkan cairan, gerakannya ringan dan terampil. Bensu dan istrinya Avril diikat dan jatuh di samping. Mereka sudah pingsan. Namun, keduanya tampak baik-baik saja dan seharusnya tidak terluka. Reka diam-diam memperhatikan. Dia ingin melihat apa yang dilakukan pria berjas hitam itu. Setelah pria berjas hitam itu selesai mencampurkannya, dia mengeluarkan 2 jarum suntik, menyedot cairan ke dalam jarum suntik, bersiap untuk menyuntikkannya ke otak Bensu dan Avril. Reka terkejut, dan akhirnya keluar untuk menghentikannya, berhenti. Bab 979, Pembunuh Misterius, berjas hitam sekujur tubuhnya bergetar, melihatnya dengan kaget. Setelah melihat Recha, dia terkejut dan wajahnya menjadi pucat. "Sial, kapan pria ini memasuki goa? Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali?" Yang berjas hitam itu sangat percaya diri dengan kemampuan deteksinya. Di seluruh dunia, hanya beberapa orang yang bisa mendekatinya tanpa diketahuinya. Pria di depan ini sudah melakukannya, dia sangat kuat. Bukan saingannya. Setelah yang berjas hitam mengambil kesimpulan, dia tanpa ragu-ragu langsung berlari ke arah lain dari goa. Apa itu jarum dan tabung reaksi kimia semuanya sudah tidak sempat dihiraukan. Dengan kecepatan yang luar biasa, Recha juga sedikit terkejut. Dia tidak bisa memastikan dapat mengejar lawan, lagi pula, dia sendiri tidak tahu medan goa ini, dan lawan pastinya sudah menyelidiki medan goa ini. Dia langsung menendang batu yang di bawah kaki, batu itu melesat keluar, dan terkena kepala bagian belakang yang berjas hitam itu. Orang berjas hitam itu menjerit kesakitan, terbaring di tanah dan tidak ada pergerakan lagi. Recha bergegas dan menginjak punggungnya, "Jangan pura-pura mati. Sebutkan namamu, dan orang apa sebenarnya kamu." Tidak ada jawaban sama sekali dari lawan. Recha mengerutkan kening, batu kecil tadi tingkat bahayanya memang tinggi, tapi tidak seharusnya sampai mati. Apalagi orang berjas hitam itu tubuhnya kekar, bukan kuat seperti biasanya.
Recha dengan hati-hati membalikkan tubuh lawan. Ses. Recha tarik nafas dingin. Hanya dalam sekejap mata, wajah lawan sudah menjadi hijau muda, dan dari mulutnya mengeluarkan banyak darah kotor, dan bentuk wajahnya berubah drastis. Tanpa keraguan, orang berjas hitam itu bunuh diri dengan meminum racun demi untuk tidak jatuh ke tangan mereka. Orang berjas hitam itu pasti pembunuh kelas kakap dengan literasi yang tinggi. Pertama, di tubuhnya ada aura yang spesial, yang hanya dimiliki oleh pembunuh. Kedua, hanya pembunuh kelas kakap yang berani bunuh diri dengan meminum racun dalam hitungan beberapa detik, agar tidak disiksa dengan kejam. Recha tidak menghabiskan banyak tenaga untuk orang berjas hitam, dia memeriksa Avril dan Bensu terlebih dahulu. Tanda-tanda fisik dua orang tua itu normal, seharusnya hanya pingsan karena obat bius saja. Recha menggunakan jarum eksodia untuk membangunkan mereka. Mereka berdua pada awalnya melihat sekeliling dengan bingung. Selang waktu yang lama mereka baru sadar dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Avril berteriak ketakutan, kamu jangan seperti ini, kami tidak akan membeberkannya. Recha dengan cepat berjongkok dan menenangkan, ayah ibu jangan takut. Pembunuhnya sudah aku bereskan. Sekarang kita sudah aman. Dua orang tua baru sadar itu adalah Recha. Bensu terkejut dan berbicara, Recha, kenapa kamu di sini? Recha, oh, aku datang untuk menyelamatkan kalian. Oh, iya bu, barusan kalian bilang, kalian tidak akan membeberkannya, itu masalah apa? Avril dan Bensu semakin ketakutan, menjelaskan dengan gagap, tidak ada. Aku tadi kurang sadar, sembarangan berbicara. Oh, Recha bertanya dengan curiga, apakah kalian kenal pembunuh ini? Keduanya menggelengkan kepala dengan tanpa ragu, tidak kenal, tidak pernah jumpa. Dua orang ini sedang berbohong. Nyatanya Tokia berkata, orang berjas hitam itu adalah keluarga jauh mereka, Paman Ruben, mana mungkin dua orang tua ini tidak kenal. Dan lagi, tadi mereka berkata, kami tidak akan membeberkannya, bahkan mereka pun tahu alasan mereka diculik. Tapi kenapa mereka tidak ingin memberitahuku, apa yang tersembunyi di balik semua ini? Recha ingin bertanya lagi. Bensu berkata, Recha, ayo kita cepat pergi. Baiklah. Melihat dua orang ini tidak ingin menjelaskan, Recha juga tidak bisa memaksa. Bab 980, Rahasia Bensu dan Evit. Bensu berkata, Recha, penculiknya sudah mati kan? Recha mengangguk, ya, dia sudah mati. Baguslah, kedua pasangan itu terlihat sangat santai. Recha sedang berpikir, apakah mereka khawatir penculik masih hidup atau mereka sedang dipaksa untuk mencari tahu kebenaran? Setelah meninggalkan gua, Recha menelepon Irina. Dia meminta Irina untuk membuang mayat orang yang memakai jas hitam itu dan juga meneliti apa cairan yang dicampur oleh pembunuh. Saat perjalanan, Irina memberitahu Reka, jangan kasih tahu Tokia tentang penculikan kita. Jangan membuatnya khawatir. Ya, Recha setuju. Ketika mereka kembali ke keluarga Valkyrie, hari sudah pagi. Tokia masih menunggu dengan khawatir di depan pintu. Setelah melihat orang tuanya, Tokia langsung berlari, ayah. Akhirnya kita bertemu. Aku sangat khawatir. Avril menyentuh pipi Tokia dengan sedih. Maaf Tokia, kota ini terlalu besar sehingga kami tersesat. Maaf ya, karena sudah buat kamu khawatir. Tokia berkata, ibu dan ayah, lain kali kalau kalian pergi harus kasih tahu aku ya. Supaya aku bisa kirim seseorang untuk mengikuti kalian. Avril mengangguk setuju sambil tersenyum. Tokia berkata, BTW, orang tua Recha mau bertemu kalian dan sudah menunggu di dalam, ayo masuk. Mereka langsung masuk ke dalam rumah. Adele dan Jacob menyambut Avril dan Bensu dengan ramah. Adele dan Jacob berasal dari keluarga terkenal. Mereka juga orang yang baik dan ramah. Sedangkan Bensu dan Avril hanyalah orang biasa dan mereka mencoba berhati-hati saat bicara dengan pasangan itu. Tapi Adele dan Jacob sangat ramah kepada mereka dan kebanyakan mereka membicarakan topik mengenai makanan.
Sesekali Tokia juga mengatakan lelucon untuk mencairkan suasana. Perlahan-lahan Bensu dan Avril mulai terbiasa. Saat melihat waktu, Adele langsung membahas intinya. Dia menuangkan teh untuk Bensu juga istrinya, lalu berkata, Recha dan Tokia sudah dewasa dan ini waktunya untuk bicara soal pernikahan. Kenapa kita tidak menetapkan tanggal pernikahannya sekarang, supaya lebih mudah mempersiapkan pernikahan? Saat membahas pernikahan, Bensu dan Avril menjadi gugup. Keduanya saling memandang dengan ekspresi rumit, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Akhirnya Bensu berkata, pernikahan ini sakral, jadi kita harus berhati-hati dan tidak boleh menganggap sepele. Kami agak lelah dan mungkin belum bisa kalau memikirkan semuanya. Kenapa kita tidak cari hari lain untuk membahas hal ini? Adele dan Jacob langsung mengangguk, Recha dan Tokia jadi agak bingung. Di masa lalu Bensu dan Avril sangat bersemangat saat membahas topik ini. Bahkan mereka beberapa kali mendesak Recha dan Tokia untuk segera menikah. Tapi kenapa sekarang mereka terlihat seperti menghindari pembahasan soal pernikahan? Ada sesuatu yang terjadi. Recha mengantar Bensu dan Avril untuk pergi ke kamar tamu. Begitu meninggalkan kamar, Recha menggunakan earphone di telinganya dan mendengarkan dengan teliti. Dia menaruh mikrofon pada Avril dan Bensu karena ingin mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Seperti yang sudah dia duga, tidak lama Recha mendengar percakapan mereka. Avril menghela nafas berulang kali, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun pihak lain masih akan mendatangi kita. Tentu saja yang sedang dia bahas adalah orang berjas hitam yang menculik mereka hari ini.